Ya. Ya, jadi saya ketemu dengan Mas Wali Kota, Pak Wali waktu acara Youth 20 waktu itu. Terus saya sampaikan kalau ada waktu pengen ngobrol-ngobrol, melihat bagaimana, ya pengen dengar pengalaman Pak Wali Kota lah nih, Mas Wali dalam memimpin Solo. Terus kebetulan kan dengan adanya jalan tol dari Solo ke Surabaya gampang. Jadi saya dari luar kota nih, kebetulan dari Jakarta, landing di Solo, baru habis ini kembalinya ke Surabaya jalur darat gitu. Jadi tadi seru, banyak obrolan. Mas Wali Kota berangkat dari latar belakang seorang entrepreneur dengan leadership, gaya kepemimpinannya menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di Solo. Seru dan ternyata punya banyak visi untuk mempererat persahabatan antara Solo misalnya dengan Madiun, dengan Ngawi. Kita kebayang bahwa kita bisa maju bersama, bukan menang kalah tapi menang bersama atau win-win gitu. Nanti mungkin Mas Wali aja yang cerita lah ide-idenya yang tadi muncul lah, baik itu di transportasi, baik itu di ekonomi maupun kebudayaan. Mas ada rencana untuk jalin kerjasama itu nggak untuk proyek-proyek? Ya, nanti tentunya saya pasti lapor ke Bu Gubernur mengenai hal-hal yang menarik di ide dari Mas Wali. Saya optimis bahwa tentunya insya Allah beliau akan menyambut baik hal-hal yang disampaikan tadi di dalam pembahasan. Nanti Mas Wali sebaiknya nambahkan apa aja terkait kebudayaan dan juga terkait transportasi. Melanjutkan apa yang sudah dirintis di sini. Mas Wali kan Mas ada pembicaraan politik nggak antar sesama politiknya? Dikit-dikit aja lah, dikit-dikit, tapi bukan tujuan utama. Bocorannya dong Mas, apa aja dikit-dikit? Dikit-dikit adalah gimana rasanya jadi wali kota. Saya kan dulu juga pernah bupati kan. Pasti ada juga gregetannya pada saat tidak bisa mengeksekusi secepat kalau menjalankan organisasi korporasi atau profesional. Tapi saya lihat kan, saya juga dari jauh mengamati bagaimana beliau punya style yang menurut saya out of the box lah untuk mengatasi masalah-masalah hambatan birokrasi. Jadi maju bersama ini di mana nanti? Oh enggak apa ini. Menurut saya maju bersamanya adalah Solo dan Jawa Timur sama-sama bisa maju gitu aja. Berarti nanti kerjasama di daerah-daerah perbatasan Jateng, Jatim. Iya, beliau yang justru punya konsep yang menurut saya bagus. Makanya saya nggak enak menyampaikannya sendiri. Tapi kalau diizinkan Mas Wali, salah satunya beliau sudah koordinasi nih dengan misalnya Kementerian Perhubungan, supaya dari sini ke Madiun tuh juga bukan hanya enak naik mobil tapi naik kereta misalnya, itu jalurnya gerbongnya itu bisa lebih optimal lagi. Nah, karena apa? Karena itu Solo memang konsepnya Mas Wali ini adalah maju bersama dengan wilayah di sekitar Solo, tentunya di dalam Jawa Tengah maupun juga yang berbatasan di Jawa Timur, Madiun, Ngawi kan baru aja pembenahan benteng oleh Pak Presiden. Nah, bentengnya itu kan tentu banyak sekali wisatawan yang mungkin day trip ya dari Solo mengunjungi benteng dan kembali lagi. Ditanya sama Mas Wali terkait pengalamannya jadi wakil gubernur nggak? Oh ya, nggak terlalu. Ya dikit-dikit lah kita ngobrol sekilas aja, nggak ditanya khusus karena begitu kan saya nanya duluan, nah, terus habis itu kita secara natural mengalir. Ada mungkin masukan atau apa gitu yang diberikan Mas Emil ke Mas Wali? Nggak masukan sih, lebih ke sharing, sama-sama sharing pengalaman, bahwa ya namanya membenahi tentunya selalu ada pihak yang merasa dirugikan pasti kan, ada pihak yang nggak senang. Nah cuman saya melihat Mas Wali punya keberanian untuk demi kemaslahatan orang banyak, tentu siap menerima kritikan dari segelintir masyarakat, tapi bukan berarti yang kritik terus dicuekin, tapi dipikirkan bagaimana kemudian permasalahan mereka bisa
di atas ya, kurang lebih mirip juga, saya pernah mengalami itu. Stylenya tidak 100% sama, tapi menurut saya apa yang dilakukan Mas Wali ini insya Allah akan membuat Solo makin teratur, makin tertib, dan makin baik. Mas, ini kan mendekati tahun politik, apakah ada pembicaraan langkah-langkah kedepannya sama Mas Gibran? Terus terang enggak, kita nggak terlalu dalam gitu, karena buat Mas Gibran ini kayaknya yang beliau enjoy itu ya benar-benar fokus kerja di depan mata aja gitu ya. Jadi tadi kita lebih banyak cerita tadi benar-benar bagaimana apa tantangan-tantangan utama di Solo. Kalau menurut Mas M, potensinya Mas Gibran bisa maju ke pilgub itu? Menurut saya ada, tapi beliau nggak tahu mau apa enggak. Mas, kan kalau selama Ini pertanyaan terakhir ya selalu udah. Mas Wali itu selalu disambutkan kalau nggak DKI Jawa Tengah. Iya. Ada peluang nggak sih kalau ke Jawa Peluang? Timur? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur mau Mas? Jawa Timur. Tapi kalau di DKI atau Jawa Tengah ada nggak? Kalau linear, kayak gini, kalau Jakarta selalu terbuka untuk putra putri terbaik bangsa ya kan, karena itu kan ibu kota yang multikultur ya. Ya tentunya Mas Gibran dengan keberatannya pasti punya apa daya tarik gitu ya, mulai dilihat oleh masyarakat se-Indonesia. Tapi kalau di Jawa Tengah linear. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan dari obrolan kami tadi, beliau untuk fokus di apa yang di depan mata. Tapi kan pertanyaannya menurut saya, Iya. menurut saya ada peluangnya. Tapi sekali lagi kan semua orang punya peluang. Salah satunya yang apa? Tapi peluangnya berbeda-beda. Tapi saya melihat tentunya Mas Wali dengan prestasinya punya peluang yang baik. Gimana? Baik Di- dan besar peluang menurut jenengan? Ya baik. Saya tadi sebenarnya bilang peluangnya baik, baik. Peluang di mana? Baik di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kalau suruh milih nanti dulu lah, saya nggak tahu itu areanya beliau. Tapi saya rasa di dua-duanya beliau punya kesempatan yang baik. Dan apa yang saya senang beliau fokus benar-benar obrolan kita tadi itu mau nyerempet ke sana, balik lagi ngomongin kerjaan di Solo. Itu yang bagus dari Mas Gibran. Ya. Geser sini. Iya, Mas Tuksa aja Mas syuting kan. Allah turun di setiap malam saat tersisa sepertiga malam terakhir. Di langit dunia. Artinya apa? Bagi orang Arab yang saat itu teknologi astronomi, teknologi bahwa pengetahuan mereka tentang bumi ini berputar pada porosnya belum sampai seperti kita memahami hadis ini berarti di setiap saat di mana di situ ada wilayah tersisa di situ seperti malam terakhir, di situ ada Allah di langit dunia. Karena waktu kan terus berputar. Seperti malam itu bisa